Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan. Kita mau berdiam di dalam rumah Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saya undang untuk semua yang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian ini kembali. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari
pada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, menyembahmu. Saya undang dengan penuh kasih Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH akan pimpin kita di dalam doa dan menikmati semua kemurahan-Mu. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat Allah melimpah dalam ibadah ini dari awal sampai selesainya, sehingga setiap jemaat mengalami berkat dan anugerah Tuhan, damai sejahtera senantiasa. Kami mulai ibadah kami alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ada sukacita pada pagi ini? Amin. Kita akan menaikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita patutnya bersyukur atas segala kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Saya undang untuk semua yang bangkit berdiri. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita mau sama-sama lambaikan tangan kita, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Dikatakan di ref ini soraklah haleluya. Aku minta semuanya untuk angkat tangan. Kita mau mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, Amen. atas segala kesehatan yang Tuhan berikan. Amin. Haleluya. Kita patutnya mengucap syukur dan kita mau mengatakan soraklah haleluya. Yes. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Terima kasih Tuhan.
Sebentar kita akan memberikan persembahan, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kami ingin memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati tantangan yang memberi, agar persembahan kami dapat berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Persembahan tetap mengikuti protokol kesehatan yang akan dimulai dari Bapak Esau dan seterusnya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Yes. Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, Yes. segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hati.
yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian ini kembali. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya. Hamba Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu Tuhan, untuk segala pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan,
Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada hamba-Mu Tuhan. Dan apa yang keluar dari bibir dan mulutnya Tuhan berasal daripada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi saudaraku. Senang bertemu dengan saudara, kita bisa beribadah bersama, satu kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, selagi ada kesempatan, kita mau gunakan itu untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah-ibadah kita. Baik, kita kembali membaca ayat dalam Yohanes 12 ayat 26 dan kemudian Matius 16 ayat 24. Kita sama-sama berdiri. Mulai. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Matius 12 ayat 24 sama-sama. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, janji Tuhan yang mengatakan bahwa aku akan menyertai kamu. Lalu kita biasa mengucapkannya dengan kalimat yang paling sering kita ucapkan, yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan bersama saya, Tuhan bersama kita. Dan janji Tuhan ini saudaraku pastilah membuat kita merasa aman, membuat kita merasa nyaman, membuat kita bisa hidup tenang. Karena Tuhan itu beserta saya. Tuhan bersama saya. Inisiatifnya dari Tuhan. Lalu saudaraku, yang kita bicarakan hari-hari ini adalah kita yang bersama Tuhan. Yang Tuhan katakan, di mana aku berada, di situ pun kamu harus ada. Yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, pikul salib, dan berjalan bersamaku. Ini beda. Bagian ini adalah bagian saya, bagian saudara. Kalau tadi Tuhan yang menyatakan mau menyertai saya, mau bersama kita, itu Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau? Apakah kita bisa? Apakah ada kerinduan dari diri kita untuk di mana Tuhan ada, di situ pun kita ada? Kalau saya bertanya pada saudara, apakah saudara ingin? Apakah saudara rindu untuk berada di mana Tuhan ada? Saudara ingin? Yakin? Saudaraku, kalau Immanuel kita berkata amin. Karena kita merasa aman. Kan begitu? Karena Tuhan bersama saya. Dengan iman kita yakin Tuhan bersama kita dan kita aman. Lalu kita berkata amin. Tapi saudaraku, masalahnya sekarang di kita. Apakah kita mau bersama Dia? Saudara, saya kasih tahu saudara. Jika ada di hati saudara ingin bersama Tuhan, rindu bersama Tuhan, dalam mengiring Tuhan, itu adalah hal yang indah. Itu adalah hal yang mulia. Saudaraku, saya beri kalimat di sana. Itu adalah kerinduan yang rohani. Harus ada dalam diri kita. Harus ada.
Bersama Yesus dimanapun Yesus berada, kemanapun Yesus pergi, itu adalah kerinduan yang mulia, saudaraku. Tetapi masalahnya di sini, saudaraku. Jika kita dibawa ke tempat Yesus mengadakan mujizat, amin? Amin. Jika kita dibawa Yesus ke tempat Yesus ada, di sana Yesus melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Saudara senang? Senang. Oh haleluya, puji Tuhan. Apalagi yang bisa kita katakan? Amin. Apalagi yang bisa kita katakan? Saya bersyukur. Waduh saudaraku. Karena yang kita ikuti Yesus yang sedang mengadakan tanda ajaib. Yesus yang sedang mengadakan mujizat. Tapi masalahnya saudaraku, Yesus kan tidak mengadakan mujizat terus menerus setiap hari. Betul? Dalam hidup kita, Yesus pernah mengadakan mujizat, amin. Tapi tidak tiap hari kita alami itu, tidak setiap saat, setiap waktu kita alami itu. Satu kali Tuhan Yesus bawa kita, Yesus ada di padang gurun. Maukah kita ke sana bersama Yesus? Satu kali Yesus ada di perjalanan mendaki Bukit Golgota. Maukah kita ada di sana bersama Yesus? Di sana ada jalan yang berbatu. Di sana Yesus pikul salib berdarah-darah. Maukah kita bersama Yesus di sana? Tuhan bilang, tetap tidak berubah. Di mana aku ada, di situ kamu pun berada. Waktu Yesus mengadakan mujizat kita ada? Ya. Tapi waktu Yesus di padang gurun, waktu Yesus ada di Bukit Golgota, waktu Yesus ada di pengadilan di depan Kayafas, saudara tahu kita pun harus ada di sana dalam segala keadaan. Saudaraku, keadaan banyak berubah. Mengiring Yesus sekarang tidak dikonotasikan dengan kesusahan, kesukaran, penderitaan. Lebih banyak janji-janji manis yang diberikan kepada jemaat melalui mimbar-mimbar gereja. Kalau dulu saudaraku, bapak-bapak pendeta zaman dulu, lagunya kan beda saudaraku. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai. Terus kan? Oke, stop. Mau? Mau, saudaraku? Meskipun saya susah, sebenarnya saya nggak mau, saudaraku. Kan kalau bisa jangan susah. Susah itu soal merasa susah. Tapi mungkin kalau mengikuti Yesus tidak susah, nggak apa-apa, saudaraku. Yang dimaksud mungkin sulit ya. Karena sulit itu tidak sama dengan susah, betul? Ayo. Sulit itu tidak sama dengan susah. Bapak Ibu ada yang sekarang sekolah online di rumah, anaknya ngerjakan matematik. Kalau anaknya nggak bisa, saudara akan bertanya bagaimana? Di mana kesulitannya, kan gitu ya? Coba mama lihat, coba papa lihat, di mana kesulitannya? Ada saudara yang bertanya, di mana kesusahannya? Enggak ya? Atau di mana kesedihannya? Lo kerjakan matematik kok sedih? Enggak. Tapi anak-anak biasa bilang susah. Tapi saudara tanya, di mana susahnya? Kan enggak, di mana sulitnya? Jadi sulit bisa membuat susah, tapi juga bisa tidak membuat susah. Perjalanan hidup saya sulit. Tapi saya enggak menjalaninya dengan susah. Kenapa saudaraku? Karena berjalan bersama Yesus. Oke. Saudara-saudaraku, di padang gurun, di Bukit Golgota, kita harus juga ada bersama Yesus. Ini tidak mudah. Karena itu ayat yang kita baca pada bagian kedua tadi, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri. Ini masalah menyangkal diri penting buat kita. Ada 3 hal: menyangkal diri, mikul salib, lalu baru bisa ikut Yesus, baru berjalan bersama Yesus. Saudaraku, pada bagian kedua ini,
yang kita bicarakan adalah tentang menyangkal diri. Kita bisa bersama Yesus, kita bisa berada di mana Yesus ada, kita ada, kalau kita mau menyangkal diri. Nah, apa itu menyangkal diri? Dulu waktu di pendidikan atau bapak-bapak senior, kalau mengatakan menyangkal diri ini dengan satu kalimat, matikan daging. Nah loh saudaraku, kalau orang Batak dibilang jangan makan daging, itu daging sapi boleh, daging ayam boleh, yang nggak boleh apa itu, Lord? Kalau dibilang makan daging itu maksudnya makan apa, Lord? Makan babi ya. Anak-anak sekarang, orang-orang masa kini agak sulit diberitahu mematikan daging, nanti dia nggak makan daging, jadi vegetarian semua saudaraku. Saya ingin menjelaskan tentang menyangkal diri. Bagi orang Kristen saudaraku, menyangkal diri bukan kalimat yang asing. Sejak orang percaya Tuhan Yesus, sejak menjadi Kristen, kalimat menyangkal diri ini sudah selalu diperdengarkan. Kalimat menyangkal diri ini sudah selalu disampaikan. Jika kita ingin selalu bersama Yesus, kita harus menyangkal diri. Dan kita harus benar-benar melakukan penyangkalan diri. Saudaraku, apa itu menyangkal diri? Coba kita lihat pada bagian ini, saudaraku, menyangkal diri. Pada bagian yang pertama, menganggap diri sendiri tidak ada. Lalu, menganggap diri sendiri tidak ada. Padahal saya ada, tapi saya anggap diri saya nggak ada. Gimana ini saudaraku? Tidak mudah untuk memahami hal ini saudaraku, apalagi melakukannya. Dalam bahasa Jawanya denial, ya, anggap nggak ada, anggap nggak ada. Waduh saudaraku, kalau nggak ada itu kan orang miskin disebut tidak berada gitu ya saudaraku. Mau nggak saudara dibilang nggak ada? Gitu. Kan nggak mau saudaraku. Kita ada, walaupun kita miskin, gitu kan? Tapi kan disebutnya the have not, orang yang nggak punya, orang yang nggak ada. Nggak mau kita. Kita ada, kita punya sesuatu. Tapi penyangkalan diri itu dikatakan nganggap diri nggak ada. Nganggap diri nggak ada. Paulus membantu kita untuk memahami ini dalam Galatia 2 ayat 20. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Dikatakan, saudaraku, saya hidup, tapi bukan saya sendiri yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Kita nggak ada lagi. Ini seharusnya Paulus bilang, menyangkal diri itu ini saudaraku. Yesus yang hidup di dalam saya, kitanya kemana? Gak ada. Gak ada. Saudaraku, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Dan ini perlu yang Tuhan katakan, yang Paulus katakan bahwa Yesus itu mengosongkan diri, ya, menghampakan diri. Dia tinggalkan kemuliaan sorga, atribut kemuliaan dan semua yang ada pada dirinya ditinggalkan, lalu dia mengosongkan diri, menghampakan diri turun ke dalam dunia. Itu penyangkalan diri, saudaraku. Bisa enggak kita seperti itu? Mau ikut Yesus, mau bersama Yesus, ya menyangkal diri, menganggap diri sendiri tidak ada. Baru kita bisa ikut Yesus. Dan di
Poin ini saudaraku, kita lihat tentang Yohanes Pembaptis. Dia hidup di era Yesus hidup. Berselisih lahir, selisihnya hanya bulan. Beda sedikit. Ya. Beda sedikit. Siapa dulu lahirnya? Ayo. Waktu Maria datang ke rumah Elizabeth sedang mengandung. Lompat-lompat di dalam rahim. Kan itu kata firman Tuhan ya. Kurang lebih sama ya. Beda hari, beda bulan mungkin begitu ya. Nah, Yohanes Pembaptis dianggap sebagai nabi yang pada masa itu sangat dihormati. Tapi ketika Yesus sudah mulai melakukan pekerjaannya, apa dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 3 ayat 30 ini? Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Rupanya, ini rupanya saudaraku ya, Yohanes Pembaptis itu lebih terkenal pada masa itu. Karena orang-orang semua datang kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu adalah suara yang berseru-seru di padang belantara dan mengatakan, bertobatlah kamu karena kerajaan sorga sudah dekat. Lebih dikenal, lebih masyhur. Banyak orang datang minta dibaptis. Dan ketika Tuhan Yesus datang minta dibaptis, inilah yang dikatakan. Biar dia semakin besar, saya makin berkurang. Halo ibu-ibu, senang dengan ayat ini? Saya juga senang sih. Saya ganti sedikit. Ia harus makin gemuk, saya makin kurus. Boleh enggak? Enggak boleh, itu ayat pendeta Martin itu saudaraku. Ia harus makin gemuk, saya makin kurus. Itu bukan ayat firman Tuhan saudaraku. Ya. Makin besar apanya yang makin besar saudaraku? Yesus makin besar, makin penuh di dalam kita. Makin besar kuasanya atas kita. Makin nampak karakternya di dalam kita. Itu yang dimaksud makin besar. Bertambah-tambah. Kita makin berkurang. Dalam terjemahan yang lama, masih ejaan yang lama, itu disebut ia harus makin bertambah-tambah, tapi aku makin berkurang-kurang. Karena itu pada nyanyian dulu ada nyanyian, dia harus makin bertambah. Kita yang makin berkurang. Apanya yang berkurang? Egoisnya berkurang. Yang berkurang adalah ambisinya berkurang. Kemarahannya berkurang. Kemalasan ibadahnya berkurang. Jangan itu yang dibikin besar dan gemuk, saudaraku. Itu harus dikurangi. Harus dibuat semakin kecil. Yesus yang semakin nampak, Yesus yang semakin besar. Itu namanya penyangkalan diri. Ya, menganggap diri kita nggak ada, Yesus yang makin terlihat ada dalam diri kita. Saudara-saudaraku, kita belajar ini. Kita biasanya ingin terlihat lebih dari yang lain. Siapapun itu. Mungkin kalau jemaat, ya kan saya jemaat biasa. Pak Pendeta, para pelayan-pelayan juga masih banyak. Termasuk saya harus belajar membuat Yesus makin nampak dan makin besar. Saya semakin berkurang, semakin kecil. Ambisi saya, egois saya, itu harus semakin berkurang, semakin kecil. Supaya karakter Yesus semakin nampak. Yang kedua saudaraku, penyangkalan diri kita artikan pada hari ini yaitu tentang tidak ada kepentingan. Ya ini saudaraku, nggak ada kepentingan untuk diri sendiri. Biasanya apapun yang kita lakukan kan ada maksud, ada tujuan, ada kepentingan. Apalagi kalau dalam organisasi atau pemerintahan dekat-dekat
pemilihan ketua, pemilihan kepala daerah ya, pemilihan apapun, dia melakukan sesuatu, selalu ada orang bilang, ya dia kan punya kepentingan. Nah, menyangkal diri, itu enggak ada kepentingan apapun ketika saudara melakukan sesuatu. Enggak ada kepentingan. Menyangkal diri artinya tidak ada maksud apapun bagi diri sendiri. Tidak ada kepentingan, tidak ada pamrih untuk jerih payah kita ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Enggak ada. Inilah yang Paulus katakan dalam Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Atau jika kita mati untuk Tuhan. Amin. Saudaraku, ini lo menyangkal diri, saudaraku. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun kita lakukan untuk Tuhan. Gak ada untuk diri sendiri. Saudaraku, saya melayani gak cari uang. Banyak, saudaraku. Banyak. Tapi cari nama. Iya kan? Iya. Ada banyak. Ya. Dia nggak cari uang. Dia nggak cari yang lain-lain secara materi. Tapi itu bentuk aktualisasi diri. Lalu apa yang dicari? Ya, aktualisasi diri itu ingin dihormati, ingin dipuji. Supaya populer. Nah, itu saudaraku, supaya populer. Saudaraku, jika kita hidup untuk Tuhan, jika kita melayani untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri, termasuk bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Iya. Saudaraku, ada orang bisa nyanyi. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Gereja sangat membutuhkan. Ada orang bisa main musik. Puji Tuhan, gereja sangat membutuhkan. Silahkan melayani sama-sama. Tapi ada orang yang karena senang, karena hobi, dia nggak dapat apa-apa dari pelayanan. Karena dia senang, dia hobi. Rasanya kalau sudah melayani puas. Artinya ada kepentingan, saudaraku, ada kepentingan. Kepentingannya apa? Memuaskan diri sendiri. Bukan untuk supaya Tuhan senang, memuaskan diri sendiri. Loh, kan saya senang. Begitu melayani rasanya senang, puas, saudaraku. Beda. Terus besok kalau nggak dijadwal melayani, orang lain yang melayani disalahkan. Dia yang main, dia yang nyanyi, suaranya kayak gitu. Lebih bagus lagi sebenarnya kalau dia diem. Kenapa? Harusnya kan saya di sana, saudaraku. Puas rasanya. Senang rasanya. Enggak, saudaraku. Karena menyangkal diri itu pasti tidak puas. Menyangkal diri itu pasti tidak senang. Jadi saudaraku, kita melayani bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tapi menyenangkan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, talenta kita, karunia kita serahkan pada Tuhan, diberi kesempatan melayani, ingin melayani, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua dari Tuhan. Roma 11 ayat 36. Semua dari Tuhan. Lalu bagi Dialah segala kemuliaan. Bagi Tuhan. Bagi Dia yang memberikan segalanya. Yesaya 48 ayat 11. Yesaya 48 ayat 11, saudaraku, aku melakukannya oleh karena aku, kata Tuhan. Ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan,
atau aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Saudaraku, kalau kita mau bersama Yesus, kita harus menyangkal diri. Dan jangan kita berusaha mencuri kemuliaan. Tuhan bilang dia gak kasih ke yang lain loh. Ya, jangan pengen-pengen. Tuhan gak kasih ke yang lain. Malah kalau kita punya keinginan itu, Alkitab mengatakan menajiskan namaku. Waduh, saudaraku. Kalau kita ingin mendapat kemuliaan, ingin populer, ingin dihormati dalam pelayanan kita, firman Tuhan mengatakan menajiskan namaku. Ya, Tuhan tidak memberikan kemuliaan pada siapapun. Jangan kita mengambilnya, jangan kita mencurinya. Barulah kita bisa selalu bersama Yesus. Ya, slide terakhir. Ya, saudaraku, dalam menyangkal diri, saudara dan saya harusnya sudah mati, meninggalkan kehidupan yang lama. Mati terhadap diri sendiri dan menganggap diri sendiri tidak ada. Yang mati karakternya, yang sia-sia, yang mati hidup lama, yang sia-sia, yang mati ambisi pribadi, yang mati kepentingan pribadi, sehingga yang lama sudah berlalu, yang baru terbit. Lalu apa yang baru ini? Menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Masing-masing kita tahu seharusnya apa yang Tuhan inginkan dari hidup saya, dari hidup saudara. Hari ini yang Tuhan inginkan adalah menyangkal diri, sehingga di mana Tuhan ada, kita pun ada. Always with Jesus. Amin. Tuhan memberkati. Kita datang pada Tuhan. Kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan pujian seperti yang Kau ingini. Haleluya. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ref pujian ini berbicara tentang penyangkalan diri. Ku telah mati dan tinggalkan hidup lama yang sia-sia. Mari kita berikrar pada Tuhan. Mari kita ambil keputusan dan berjanji pada Tuhan pagi hari ini.
kita mau selalu bersama Yesus dengan menyangkal diri, menganggap hidup kita sebenarnya sudah tidak ada, hanya Yesus yang ada dalam diri kita. Kita mengangkat tangan kita nyanyikan ref pujian ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Katakan, ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Tuhan. Kami mau meletakkan hidup kami di atas mezbah-Mu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami masih belum bisa menyangkal diri, belum bisa membuang berbagai kepentingan kami dalam mengiring Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk mengikuti kemana Tuhan Yesus pergi. Bahkan bukan hanya ketika Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, tapi ketika Yesus mendaki Bukit Golgota pun kami mau ada bersama Yesus, sehingga kami juga bisa menikmati kemuliaan bersama Yesus kelak. Terima kasih, memberkati semua yang hadir. Tuhan, berkatilah dengan kesehatan yang baik, penjagaan perlindungan oleh darah Tuhan Yesus di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum terkendali ini. Kami perlukan Tuhan. Kami perlu Tuhan untuk keluarga kami. Kami perlu Tuhan untuk gereja kami. Kami perlu Tuhan untuk kehidupan kami semua. Hanya Tuhanlah tempat kami berharap. Kami mau bersama Yesus dan kami yakin Tuhan pun mau bersama kami di keadaan-keadaan sulit ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keadaan negara kami yang masih dilanda dengan virus corona. Tuhan beri hikmat pada para pemimpin, juga tolong untuk rumah sakit, dokter dan para medis. Mereka berjuang untuk membantu masyarakat mengatasi pandemi ini. Berikan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan, sehingga baik dokter dan para medis bisa maksimal kerja tanpa rasa takut. Mereka diberi rasa nyaman oleh Tuhan sehingga bisa melakukan yang terbaik bagi negara ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati korban persembahan anak-anak-Mu persepuluhan balas berlipat kali ganda sehingga Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih.